Ini adalah vlog pertama saya di channel YouTube saya, Sido Maskara. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh tamu spesial yang sangat penasaran tentang apa itu hipnosis. Siapa dia? Tanya-tanya apa sih itu hipnosis. Nah, penasaran siapa dia? Sandi. Siapa channelnya, San? Channel saya Sandi Sen, mungkin nanti Sandi Sen. disertai di link ya. Di bawah. Paling di bawah. Oke, pada video kali ini saya mau bertanya-tanya apa itu hipnotis. Sedangkan hipnotis itu kan untuk sebagian besar orang mikirnya negatif. Selalu dikaitkan dengan kejahatan lah, itulah dan sebagainya. Di video kali ini saya akan mengulas kepada yang lebih ahli dalam bidangnya. Oke, bersama teman saya Mas Indo, mungkin bisa dijelaskan perbedaan apa sih hipnotis Dengan hipnosis. Ya, hipnosis ya. Ya, hipnosis. Ya. Oke, langsung ya saya jawab nih. Oke, jawab. Mau dipraktekin dulu? Oh, enggak. Oke. Enggak, nanti saya dikerjain. Nah, jadi hipnotis dan hipnosis itu berbeda. Jadi kalau hipnotis itu pelakunya, ya Berarti pelakunya. misal nih, saya dihipnosis sama Mas Indo, berarti saya yang terhipnotis gitu ya? Ya, saya yang hipnotis, saya sebagai hipnotisnya. Nah, ilmunya itu namanya hipnosis. Oke, itu namanya hipnosis. Jadi hipnosis itu seni komunikasi. Kalau hipnotis itu pelakunya. Nah, di sini saya sebagai hipnotisnya. Itu hipnosis. Nah, kenapa kok banyak di luaran sana yang artinya tentang hipnotis, Mas? Jadi banyak sekali di media itu yang pembahasannya tentang hipnotis seperti ini. Misalkan contoh, wah istri saya habis ke hipnotis, HP hilang misalkan. Iya. Jadi mungkin tuh dibuat apa ya? Sebenarnya itu bukan hipnotis, tapi lebih ke pengalihan perhatian saja. Tapi jadi amannya untuk beberapa orang itu sebagai istri mungkin cerita ke suaminya, saya habis dihipnotis sih sama orang, HP-nya hilang. Namanya orang hipnotis kan nggak sadar katanya, hipnotis katanya. Jadi suami udah nggak bisa apa-apa lagi. Karena apa sih? Karena HP-nya sudah hilang, tapi kondisi korbannya terhipnotis, nggak sadar. Jadi sebagai suami nggak bisa marah dong, karena terhipnotis. Kalau misalkan dicuri, ceritanya saya dicuri nih, sebagai istri dicuri, otomatis suami akan marah. Kok nggak hati-hati? Nah, iya. Gitu. Jadi mungkin media salah menginformasikan kalau hipnotis itu bisa disangkut pautkan dengan hal-hal negatif, bisa sih. Karena bisa tiba-tiba orang ketemu di jalan, tiba-tiba ditepok langsung terhipnotis, nggak bisa. Hipnotis pun ada prosesnya. Terus saya punya pertanyaan nih, Mas. Ketika kita terhipnosis terhipnosis, apakah kita itu benar-benar lupa kalau kita siapa dan di mana, atau masih ada rasa sadar ketika kita terhipnosis itu? Ya, mungkin ada beberapa contoh di video-video saya di channel YouTube saya. Jadi ada beberapa teman saya yang saya hipnosis, itu ada yang mereka sadar, memang mereka sadar apa yang tadi dilakukan itu mereka sadar. Tapi ada juga beberapa orang yang ketika saya proses hipnosis, mereka juga kalau ditanya tadi habis ngapain, mereka nggak ngerti, mereka bingung. Tadi ingatnya saya terakhir minum teh, habis itu ngapain saya nggak ngerti. Oh iya, diminum, silakan diminum. Gitu. Jadi macam-macam sih, tergantung orangnya, tergantung subjeknya, bahasanya saya. Tergantung subjeknya. Ada beberapa orang yang dia sadar sama apa yang habis dia lakukan. Ada yang tidak sadar. Tidak sadar sama sekali. Jadi habis ngapain itu bingung, tapi ada juga yang sadar. Jadi tergantung sugestibilitas seseorang, tergantung sugestibilitas masing-masing. Seperti itu. Terus apakah semua orang itu bisa hipnosis? Misalnya saya mau
sama itu, terus saya nolak, apakah itu bisa atau enggak? Nah, hipnosis itu terjadi karena seseorang yang kita mau hipnosis itu mau untuk dihipnosis. Jadi sugesti yang kita berikan itu tidak terbantahkan sama sekali. Jadi ketika saya memberikan sugesti ke Mas Andi itu tidak terbantahkan, itu terjadi hipnosis, terjadi hipnosis. Kami misalnya hipnosis ya, agak kagok Mas bilang hipnosis itu karena memang di media yang bertahun-tahun kita dengar kita hipnotis, hipnotis, ini hipnosis bukan hipnotis. Nah, gitu. Jadi semua orang bisa nggak ya gitu ya? Pertanyaannya, semua orang bisa nggak sih? Semua orang bisa, tapi ada prosesnya. Ada yang sekali ketemu. Proses pertama namanya preindaksi, nanti akan ada pembahasannya. Ini rahasia ya guys, masih rahasia. Ini kalau kalian pengen tahu, kalian boleh langsung DM atau japri lah sama Mas Ibnu. Oke. Gitu. Jadi ada prosesnya yang di awal namanya preindaksi tadi itu. Ada yang sekali ketemu diajak ngobrol bentar langsung kena. Ada yang harus berjam-jam. Jadi sugestibilitas seseorang tuh beda-beda. Semua orang bisa menerima saran, tapi tidak semua orang mau menerima saran. Gitu. Oke. Jadi proses hipnosis itu sistemnya seperti itu ya Mas. Ada tahapannya. Terus dan dia mau. Berarti ketika kita nolak, itu akan susah sekali untuk masuk ke dalam proses yang rahasia itu ya Mas. Iya. Pertanyaan terakhir mungkin ya Mas ya. Hipnotis itu sebenarnya selain untuk terapi, untuk misal kita takut nih, fobia gitu, itu ada manfaat lainnya nggak sih Mas? Manfaat lainnya mungkin kalau kita stres itu terus kita bisa di hipnosis ya? Hipnosis itu apa kita bisa? Nah, pengen di hipnoterapi bisa. Jadi tergantung kemauan juga. Nah, misalkan dia cuma pengen aja tapi benar-benar nggak ada kemauan, niatnya udah nggak ada, ya tetap nggak akan bisa. Beberapa praktek saya coba itu ada yang bertahan 3 hari, ada yang bertahan 1 minggu, bahkan 1 bulan, ada yang memang sudah benar-benar berhenti. Berarti itu kan tergantung dari niat dari kita ya Mas ya? Niat dari kita. Nah, ada virusnya juga Mas. Virusnya itu kalau hipnoterapi itu kayak rokok, itu dari mana? Dari lingkungan. Lingkungan itu paling bahaya. Jadi misalnya kita mau berhenti rokok, jadi yang sugesti yang saya berikan biasanya saya akan minta sama klien itu untuk memikirkan sendiri atau menjabarkan sendiri tentang apa sih rasa yang menurut dia itu paling nggak enak dan nggak disukai, nggak disukain gitu. Jadi ketika ada rasa yang nggak enak, ketika dia bau rokok, bau asap rokok, ya itu yang dirasain. Itu akan tersugesti dan masuk alam bawah sadar yang dia rasain seperti itu. Jadi tiap bau rokok ya rasanya kayak gitu. Misalnya ya Mas, kemarin kan saya lihat videonya Mas itu nih, rokok rasa cabai. Nah, berarti kita seakan-akan kita ketika ngerokok itu pengen di hipnoterapi ya, pengen berhenti ngerokok, berarti kita rasain itu cabai gitu Mas. Iya, pedes itu. Tapi karena pernah ngerasain cabai, jadi misalkan saya hipnoterapi pun ke Mas Andi belum pernah lihat cabai, belum pernah ngerasain bau cabai, rasa cabai, saya minta
bayangkan dan sugestikan rasa cabai ya nggak bakal masuk. Oh, jadi kita harus tahu dan kita juga harus pernah merasakan biar itu guys apa reindasinya masuk gitu Mas. Sugestibilitasnya tuh masing-masing kalau tiap orang itu berbeda-beda. Oke guys, mungkin cukup sekian Q&A vlog kita pada hari ini. Mungkin kalau kalian ingin tahu lebih jelas, kalian bisa mampir ke channelnya Mas Edo. Link saya sertakan di bawah. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, subscribe. Kalau nggak suka, harus tetap subscribe, like, dan komen juga. Kalau tidak bermanfaat tetap harus di-share. Iya, harus di-share. Jangan lupa di-share. Oke, cukup sekian dari saya. See you next time. Dadah. Nah, sesi tanya jawab kali ini dari Mas Andi ke saya sudah selesai, dan nanti boleh teman-teman ini saya promosikan dari Mas Andi ya, saya promosikan ya. Jadi kalau teman-teman mau foto private, ya bener ya, private. Atau apalagi Mas, boleh Wedding atau mau ngajak misalnya jalan-jalan kemana, kita siap. Oke. Nah, jadi silakan nanti bisa hubungin Mas Andi sendiri di channel YouTube-nya, nanti saya sertakan di sini juga. Nah, untuk teman-teman yang pengen belajar hipnosis, semua orang bisa nggak sih belajar hipnosis? Bisa, semua orang bisa, tergantung dari niat. Karena hipnosis itu kan sebenarnya seni komunikasi. Jadi yang penting kita mau berbicara dan mau praktek, mau ngomong dan mau praktek, mau komunikasi dan mau praktek, itu aja sebenarnya. Kalau ilmu-ilmu kayak hipnosis bukan ilmu hitam ya. Jadi banyak yang takutan sama hipnosis karena katanya aduh ada ilmu hitamnya atau ada kliniknya dan sebagainya. Enggak ada sama sekali. Itu ilmu, itu seni komunikasi. Nah, kebetulan saya di sini juga belajar dari The Lacerna Hypnoillusionist. Nanti bisa saya sertakan juga di link di bawah ini kalau teman-teman mau belajar gitu ya. Oke, sampai jumpa, kita kembali di vlog berikutnya. Dadah.